Shalom teman-teman, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Jadi teman-teman yang lagi menjalin hubungan, yang lagi berpacaran, atau yang sedang PDKT dan mengarah ke jalan hubungan, menjalin hubungan, maka ini penting untuk kamu ketahui. Bicara tentang peraturan dalam pacaran. Peraturan ini akan menunjukkan sifat asli dianya. Peraturan ini akan menolong kamunya. Bahkan peraturan ini akan membantumu untuk bisa menilai dan untuk bisa bersikap tegas. Jadi buatlah 5 peraturan ini dalam pacaran, dan itu akan sangat membantumu. Yang pertama, tidak ada yang namanya hubungan intim sebelum menikah. Tidak ada yang namanya hubungan intim ataupun yang mengarah ke sana. Artinya pacaran kalian itu gak ada yang neko-neko, gak ada cium sana sini, gak ada pegang sana sini, gak ada raba sana sini. Benar-benar jaga tubuh masing-masing dengan baik. Nah, lihatlah gimana respon daripada pasanganmu. Kalau kemudian dia menolak aturan itu, berarti dia bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Harusnya seorang pasangan yang baik bangga harusnya bahwa ternyata ada orang yang seperti kamu, yang masih menjunjung yang namanya kesucian dan kehormatan. Harusnya dia bangga. Tapi kalau kemudian dia menolak dengan berbagai alasan, dengan berbagai bujuk rayuan, dengan janji-janji manis, itu udah bisa dipastikan udah gak bener. Nah, yang begitu udah, kalau kamu lagi deket, stop aja deketnya. Kalau kamu pacaran, dia ngotot untuk mengubah peraturan itu, udah putusin aja. Ya, kesucianmu, kehormatanmu jauh lebih penting daripada dia. Ya, jadi itu yang mesti kamu buat aturannya, supaya kamu menemukan pasangan yang terbaik, yang betul-betul menjaga kesucian dan kehormatanmu. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, buatlah peraturan dalam berpacaran. Yang kedua adalah tidak ada yang namanya kebohongan yang diulang-ulang. Ya, tidak ada kebohongan yang bisa dinego, apalagi kebohongan itu diulang-ulang terus, menjadi semacam kebiasaan. Karena begini, kalau dia berbohong dan berbohong lagi, berarti ada sesuatu yang dia tutupin. Ada sesuatu yang dia sembunyikan darimu, yang kamu gak boleh tahu. Dan seringkali di balik kebohongan itu, dia mau mengambil sesuatu darimu. Dia mau merugikan kamu di balik kebohongan itu. Jadi tidak bisa ditoleransi orang yang menjalin hubungan tapi dibangun dengan kebohongan. Itu gak bisa. Dan saya beritahu nih teman-teman, tidak ada hubungan yang punya masa depan yang baik di mana hubungan itu dibangun di atas kebohongan. Nggak ada. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan tidak punya masa depan yang baik. Jadi ngapain kamu menjalin hubungan yang nggak punya masa depan yang baik karena dibangun di atas kebohongan? Ngapain? Jadi kamu ingatkan dia, kalau kamu terus-menerus begini, berbohong, ya udah, akhirnya aja putusin aja dia. Ya.
Itu yang kedua, aturan yang sangat penting yang akan menolong kamunya untuk mengenal dia dan untuk kamu bisa bersikap dengan tegas, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, buatlah peraturan dalam pacaran. Maka yang ketiga adalah tidak ada yang namanya orang ketiga atau selingkuhan. Nggak ada. Nggak ada yang namanya PDKT ke yang lain. Nggak ada yang namanya rayu-rayu yang lain. Nggak ada. Yang ada cuman kamu dan dia. Kamu dan pacarmu. Nggak ada orang yang ketiga. Jadi kalau pacarmu coba PDKT ke yang lain, ya kamu harus putusin. Karena ada aturan, gak ada orang ketiga. Apalagi kalau udah jelas-jelas dia selingkuh di belakangmu, udah kamu putusin. Ya, jadi aturan itu akan membantumu untuk kamu mantap dalam bersikap. Aturan itu membuatmu mantap dalam mengambil keputusan karena memang udah ada aturannya. Terserah dia mau bilang kamu norak lah, dia mau bilang ini itulah, gak usah peduli. Yang penting aturan itu kebaikannya sebenarnya bukan cuman untuk kamu. Sebenarnya aturan itu kebaikannya untuk kalian berdua sebenarnya. Tapi kalau kemudian dia gak mau, dia menolak aturan itu, dan ternyata ada orang ketiga, terus kemudian selingkuh lagi, udah putusin aja. Karena memang sudah ada aturannya. Jadi aturan itu akan sangat membantumu teman-teman untuk bisa tajam menilai, untuk kemudian punya alasan untuk memutuskan. Dan itu sangat penting. Jadi selingkuh atau orang ketiga adalah satu tindakan yang jahat, gak bisa dibenarkan, gak bisa ditolerir. Itu udah parah, itu udah fatal, dan itu dilakukan orang yang jahat menurut saya. Dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu aturan yang ketiga, tidak ada orang ketiga. Nah, aturan yang keempat ya dalam pacaran, buatlah aturan yang keempat adalah tidak ada yang namanya perkataan ataupun perilaku yang kasar. Jadi perkataan dalam kalian menjalin hubungan, perilaku dalam kalian menjalin hubungan tidak boleh kasar. Jadi kalau dia suka kata-kata kasar sama kamu, apalagi sampai bersikap kasar sama kamu, kamu putusin dia. Karena memang sudah ada aturannya. Jadi sayang banget kalau kemudian kamu membiarkan dirimu diperlakukan kasar hanya mungkin karena dia royal ke kamu, hanya mungkin karena dia berduit dan kamu memberikan dirimu. Hati-hati. Jangan sampai kamu stres, jangan sampai kamu hidup dalam ketakutan, jangan sampai kamu depresi karena perilakunya yang kasar. Jadi aturan yang keempat ini sangat penting, supaya dia nggak boleh macam-macam sama kamu, supaya dia nggak boleh main tangan sama kamu, nggak boleh, sebab udah ada aturannya. Sekali lagi mungkin ini kelihatan norak lah segala macam, tapi ini penting untuk hubungan kalian. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, buatlah peraturan dalam pacaran. Maka yang terakhir adalah harus jelas arah hubungan, kemana hubungan ini akan berlayar. Artinya kalau kalian pacaran, ya tujuannya pasti menikah. Kalau pacaran nggak untuk menikah, ngapain? Mau senang-senang, buang-buang waktu, ngapain? Tujuan pacaran adalah menikah. Nah pertanyaannya, bagaimana pernikahan? Kapan? Persiapannya seperti apa? Dan apa yang sudah dilakukan? Sehingga
hubungan pacaran itu jelas arahnya. Gak muter-muter gitu loh. Gak buang-buang waktu, jelas arahnya. Ya, jadi please terapkan itu. Harus ada arah yang jelas. Hubungan itu kapan, persiapannya seperti apa, berbicara tentang pernikahan. Sehingga hubungan itu menjadi sehat, hubungan itu bertumbuh, dan hubungan itu menjadi berhasil. Oke? Tetap semangat. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.